doanya Rasulullah SAW kepada para sahabat yang waktu melaksanakan ibadah haji, dan juga khususnya bagi kita semua umat Islam, wa yassara laka al khaira haitsuma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkanmu kepada perbuatan baik dimanapun kamu berada. Ini adalah merupakan harapan seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Maka agar supaya kita nantinya bisa berbuat di mana-mana, berbuat baik ketika sebelum berangkat haji, berbuat baik ketika sedang melaksanakan ibadah haji, dan juga berbuat baik ketika kembali daripada melaksanakan ibadah haji. Maka bila hal ini pada jamaah terjadi, ini sudah terjadi kepada jamaah umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji, ini akan menjadi tanda dirinya hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Dan nantinya sepulang daripada tanah air, sepulang daripada tanah haji, ia akan menjadi manfaat bagi dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdaha lana syara'i'a dinih wa manna alaina bitanzili kitabihi wa amaddana bi sunnati rasulih. Falillahil hamdu ala ma an'ama bihi min hidayatih, wassalatu wassalamu ala khairil insan mubayyinan ala risalatir rahman sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara seiman seislam, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan dan berwasiat kepada kaum muslimin jamaah Jumat sekalian, dan khususnya kepada pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah penting. Terutama ini kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashhurul Hurum. Salah satu Ashhurul Hurum itu adalah merupakan bulan Dzulqa'dah. Dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangatlah penting, terutama bagi saudara-saudara kita umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bekal yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah haji. Maka dalam hal ini
Dalam bekal takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197. Allah taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Artinya al-hajju asyhurum ma'lumat. Pelaksanaan ibadah haji itu adalah di waktu bulan-bulan yang telah diketahui atau bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah haji di bulan-bulan tersebut, maka janganlah kalian berkata yang kotor, wala fusuqa, dan juga janganlah berbuat fasik, wala jidala fil haji, dan janganlah berdebat dalam melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apa-apa yang telah engkau lakukan dari perbuatan-perbuatan baik, ya'lamullah, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Maka dalam ayat ini, dalam tafsir Marahul Labib yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, di sini dijelaskan bahwasanya makna dari lafaz wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ini oleh Syekh Imam Nawawi dimaknai dengan dua makna. Makna yang pertama adalah menunjukkan bahwasanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam haji, agar supaya nantinya ini dapat menjadi haji yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa kepada Allah merupakan bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, yaitu bekal secara zahiriyah, sesuatu yang mana itu dijadikan, dibutuhkan untuk menjadi bekal dalam perjalanan menuju Baitullah, baik sebelumnya ataupun setelah menjalankan ibadah haji, dan juga setelah pulang daripada haji. Ini semuanya dibutuhkan, harus disiapkan guna menunjang untuk ibadah haji itu menjadi baik, dan nantinya tidak meminta-minta kepada orang lain dan juga tidak mengganggu kepada orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bekal takwa ini juga, bahwasanya takwa itu adalah merupakan salah satu doa dan juga bekal yang terbaik yang telah dikerjakan, yang telah diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, dan juga ini merupakan harapan bagi kita semuanya, bagi umat Islam yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka di sini sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disampaikan an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, ya Rasulullah,
inni uridu safaran fazawwidni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini akan melaksanakan perjalanan safar beribadah haji. Fazawwidni, maka berilah bekal kepadaku. Faqala, maka Rasul menjawab dan berdoa, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah Subhanahu wa taala membekalimu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala zidni, lalu sahabat ini juga berkata lagi, tambahkanlah kepadaku lagi. Qala, maka Rasul menjawab dan berdoa lagi, wa ghafara dzambaka, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Qala zidni, lalu sahabat tadi berkata lagi, zidni, tambahkan lagi kepadaku. Qala, maka Rasul menjawab dan berdoa, wa yassaraka lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikanmu kemudahan pada kebaikan dimanapun kamu berada. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka dari hadis ini dijelaskan bahwasanya adanya 3 doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting bagi kita semuanya, terutama bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji. Harus diperhatikan dengan baik-baik dan harus kita jaga. Yang pertama yaitu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya bekal takwa itu sangatlah penting. Karena apa? Karena takwa adalah merupakan sebaik-baiknya bekal. Dan juga dengan adanya takwa, maka akan menuntun kepada seorang tersebut itu untuk bersikap yang baik, menjaga dirinya dari keburukan, dan juga menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang keji, berkata yang kotor, dan juga bertengkar. Karena di dalam ibadah haji itu kita tidak sendirian. Ibadah haji itu dilaksanakan bersama-sama secara berjamaah dari seluruh penjuru dunia. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di situ di Baitullah. Maka dalam hal ini dimungkinkan ada ucapan-ucapan, adat istiadat, dan juga ucapan-ucapan yang lain yang tidak sesuai dengan orang-orang Indonesia. Maka ini apabila tidak kita sikapi dengan sebaik-baiknya, maka nantinya akan menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, akan berdebat sehingga menimbulkan pertengkaran, yang semuanya itu nantinya akan menjadi nilai ibadah hajinya menjadi berkurang ataupun habis semuanya. Maka untuk itulah bagi kaum muslimin, jamaah-jamaah ibadah haji yang telah melaksanakan ibadah haji, hendaklah menjauhi daripada perbuatan-perbuatan ini dan juga menjaga sikapnya dengan sebijak-bijaknya. Kemudian selanjutnya doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat dan juga kita harus perhatikan dengan sebaik-baiknya. Ghafara dzambaka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Ampunan dosa ini sangatlah penting. Karena apa? Dengan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji, berarti ibadah hajinya diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila orang-orang ataupun umat Islam yang mana dia melaksanakan ibadah haji kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya, berarti ibadah hajinya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah haji ini sangatlah penting untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nantinya juga dia menjadi orang-orang yang suci sepulang daripada tanah haram, ia menjadi orang-orang yang suci bagaikan suci baru lahir dari rahim ibunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a min dunubihi kayami waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berkata kotor dan juga tidak melakukan perbuatan fasik, raja'a min dunubihi kayami waladathu ummuhu, maka dia akan kembali suci dari dosa-dosanya bagaikan ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian yang ketiga, doanya Rasulullah SAW kepada para sahabat yang waktu melaksanakan ibadah haji, dan juga khususnya bagi kita semua umat Islam. Wa yassara laka al khaira haitsuma kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkanmu kepada perbuatan baik dimanapun kamu berada. Ini adalah merupakan harapan seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Maka agar supaya kita nantinya bisa berbuat di mana-mana, berbuat baik ketika sebelum berangkat haji, berbuat baik ketika sedang melaksanakan ibadah haji, dan juga berbuat baik ketika kembali daripada melaksanakan ibadah haji. Maka bila hal ini pada jamaah terjadi, ini sudah terjadi kepada jamaah umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji, ini akan menjadi tanda dirinya hajinya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur. Dan nantinya sepulang daripada tanah air, daripada tanah haji, ia akan menjadi manfaat bagi dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik saja, melainkan ibadah haji itu adalah merupakan perjalanan spiritual, yang mana perjalanan spiritual itu membutuhkan kesabaran dan juga keikhlasan dan juga ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita bagaimana ibadah haji ini bukan hanya sekedar rutinitas ibadah saja, tetapi Rasulullah SAW mengharapkan agar supaya ibadah haji itu menjadi momen untuk membentuk jiwa-jiwa yang baik yang harus dilaksanakan di waktu melaksanakan ibadah haji tersebut. Maka dari sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada kaum muslimin, saudara-saudara kita yang saat ini sedang ataupun sudah berangkat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kita doakan agar supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan nantinya sepulang daripada ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Kita berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sya'yan maskuran. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik bijalalika wa ta'anika ala sayyidil ibadi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha ta'ala mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Faqala azza man qa'il a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد واجبر أمة محمد واكشف عن أمة محمد اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن بلاد فلسطين خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيم الصلاة